hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak Audrey. Yes, Kakak Lala. Kita ketemu lagi nih, Kak. Yap. Sekarang tanggal 15 November, betul. Kira-kira adik-adik di rumah udah siap-siap belum ya, Kak? Kayaknya belum deh, masih ada yang makan tuh kayaknya Kakak Lala. Coba yang makan disimpan dulu. Yap. Harus mandi gak sih, Kak? Harus dong. Oke. Mandi udah bersih, udah cantik sama ganteng. Oke, bajunya harus yang rapi ya, Kak. Yes, Baju betul ibadah. banget. Karena sekarang kita mau ibadah. Iya, kita mau ibadah Walaupun sekolah Minggu. online, tapi kita harus tetap rapi kan? Iya, betul banget. Tetap harus sukacita ya adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita Yes. dengan tema Tuhan mengasihi aku dan kamu. Oke, kita mulai dari lagu pertama. Yap. Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Ayo bang. Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Cu, cu, cu. Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi Kakak Audrey, Oke, Kakak. harus ikutan gerakan. Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kakak Audrey, Iya, Kakak sekarang Lala. kita mau berdoa. Kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk kasih untuk kasih dan sukacita dan sukacita yang Kau berikan yang Kau berikan kepada kami. kepada kami, Sehingga sehingga pada pagi hari ini pada pagi hari ini kami boleh kami boleh berkumpul berkumpul untuk untuk melakukan melakukan ibadah kami. ibadah kami. Tuhan, Tuhan, kami mohon kami mohon Engkau jaga Engkau jaga hati hati dan pikiran kami, dan pikiran kami, perkataan perkataan dan perbuatan, dan perbuatan, agar kami agar kami boleh boleh mendengarkan mendengarkan firman-Mu firman-Mu dan kami dan kami boleh boleh bersukacita bersukacita dalam dalam memuji Tuhan. memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kakak Lala kenapa sedih mukanya nih? Sebenarnya aku takut tadi ibadah sekolah minggu Kakak Audrey. Kenapa tuh? Kulit aku kan hitam. Kira-kira Tuhan Yesus terima aku nggak ya? Loh, Tuhan Yesus itu cinta semua anak-anaknya, Kakak Lala. Buktinya apa? Aku masih dibully sama teman-teman kalau aku hitam. Nih ya, Kakak Audrey ada satu lagu, kita mau angkat pujian. Ini membuktikan Yesus cinta semua anak di dunia. Boleh? Yuk, kita nyanyi ya Bang. Ayo Bang Albert. Kita nyanyi harus sukacita Kakak Lala. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia.
aku walaupun kulit aku hitam. Betul. Tadi Sekarang kan kita udah nyanyi. aku sekarang udah suka cita Kakak Audrey. Wih, puji Tuhan. Sekarang kita mau ngapain nih Kakak Lala? Aku mau lihat teman-teman yang juga dikasihi Tuhan Yesus. Widih, mau nyanyi ya Kakak Lala? Iya, karena mereka Tuhan kasih talenta ke mereka. Wow. Jadi mereka kasih lagi untuk melayani Tuhan. Keren. Siapa aja tuh Kakak Lala? Ada Margaret Napitupulu sama Valentino Tampu Bolon. Oke, berarti sekarang kita dengerin ya Kakak Lala. Iya dong Kakak Audrey, selamat menyaksikan. Kakak Lala, Iya Kakak Audrey. tadi kita nyanyi udah. Sudah. Kita juga udah dengerin persembahan pujian dari adik-adik kita. Bagus ya. Sekarang kita mau ngapain nih Kakak Lala? Kita belum mendengarkan firman Oh Kakak Audrey. iya, yang paling penting Kakak Lala, kalau kita mau kebaktian, kita harus dengar ceritanya. Tapi sebelum cerita, kita mau angkat satu pujian Kakak Lala. Apa tuh Kak? Baca kitab suci. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.
lagi sama Kak Joyce hari ini ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan sudah memuji Tuhan ya, sudah bernyanyi sama Kakak Lala, terus sama Kakak Audrey, sama Bang Kiel juga. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ambil Alkitabnya, duduk yang baik. Kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami hari lepas hari. Ya Bapa, terima kasih atas kesehatan dan sukacita yang senantiasa Engkau berikan. Bapa, sebentar kami ingin membaca firman-Mu. Kiranya Engkau yang tuntun hati dan pikiran kami semua, agar kami boleh membaca firman-Mu dengan baik, dan kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam firman-Mu pada hari ini. Ya Bapa, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Kakak bacain ya, adik-adik juga baca di rumah, baca Alkitabnya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Kakak ulang ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Nah, ini Petrus ini sebenarnya berbicara dengan Kornelius. Nah, ada seorang perwira, dia itu bukan orang Yahudi tetapi orang Italia. Dia seorang perwira, dia ditugaskan di daerah tanah Israel situ. Nah, si Kornelius ini, dia walaupun dia bukan orang Yahudi tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia selalu berdoa, dia beserta keluarganya. Nah, suatu hari dia dapat penglihatan. Dia didatangi oleh malaikat, diminta oleh malaikat untuk mengundang Petrus. Dia harus mengundang Petrus, sehingga dia panggil, dia suruh orangnya, pekerjanya untuk jemput Petrus di kota Yope. Sampai di sana, di kota Yope, pekerja-pekerjanya si Kornelius itu mengajak si Petrus untuk datang ke rumah Kornelius. Dan sampai di rumah Kornelius, si Petrus nanya, "Kamu ngapain nanyain manggil aku ke sini?" Gitu kan. "Sebenarnya saya orang Yahudi," kata Petrus. Orang Yahudi itu dilarang untuk bergaul, apalagi datang ke rumah orang yang bukan Yahudi. Nah, tetapi kemudian Kornelius bercerita bahwa waktu itu saya mendapat penglihatan, disuruh malaikat untuk menjemput kamu. Saya percaya kepada Tuhan Yesus, keluarga saya juga percaya. Saya diminta untuk mengundang kamu datang ke sini supaya kamu memberitakan firman Tuhan kepada saya, keluarga saya, dan orang-orang yang ada di rumah saya," katanya Kornelius begitu. Dan pada saat itu Petrus baru sadar, oh iya, ternyata Tuhan Yesus, Tuhan Allah tidak membeda-bedakan. Dia mau semua orang tahu tentang firman Tuhan. Makanya Petrus tadi berkata demikian, bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang dari manapun, selama orang itu percaya dan melakukan firman Tuhan. Nah, coba adik-adik, kalau kita orang Indonesia, ada juga orang Indonesia juga sukunya banyak. Kita orang Batak, teman kita orang Jawa, ada orang Bali, ada orang Kalimantan, ada orang Papua. Warna kulitnya beda-beda, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Nah, yang mau kita pelajari di dalam firman Tuhan hari ini adalah Tuhan mau kita mengasihi semua manusia, tidak membeda-bedakan. Coba, kalau kakak punya di sini pensil warna, sini ada banyak,
ada 72. Di sini katanya sih 72 warna, ya. Ini banyak warna-warnanya. Nah, dengan warna pensil warna ini kita bisa menghasilkan lukisan yang secantik ini, ya. Coba bayangin kalau semisalnya kita cuma gambar Tuhan Yesus yang disambut oleh orang Yerusalem pada saat Minggu Palmarum dengan satu warna aja, warna hijau aja misalnya, atau warna kuning, atau warna ungu, hasilnya seperti apa? Ya, kan jelek, nggak mungkin, nggak akan sebagus ini lukisannya, ya. Atau begini, ada contoh yang lain, coba kalian lihat kiri kanan kalian, kiri kanan, lihat mukanya mama, muka papa, muka abang, atau ada muka opung. Ada opung di rumah, lihat mukanya. Ada nggak di antara mereka yang mukanya sama? Ada nggak di antara mereka yang rambutnya sama? Ya, nah semua orang Tuhan ciptakan itu beda-beda. Ada yang kulitnya gelap, kayak orang teman-teman kita yang di Papua kulitnya gelap. Ada juga orang yang kulitnya putih, kayak seperti teman-teman kita yang keturunan Tionghoa kulitnya rata-rata putih, atau seperti kita orang Batak yang kulitnya rata-rata coklat. Nah, kalau Tuhan menciptakan manusia rupanya sama semuanya, mukanya sama seperti muka kita. Kita melihat, kita panggil Butet, kata gitu. Semua orang namanya, lah Butet yang mana? Tahu mukanya beda. Mukanya sama, kita tidak bisa mengenali siapa yang mana Butet, mana Tina, mana si Audrey, mana Lala. Itu kita nggak bisa bedain, ya. Atau coba kayak ini, ada anak sekolah minggu, adik kita Devan dan Davin. Mereka adalah anak kembar, ya, mereka kembar. Tetapi kalau kita perhatiin, kakak dulu waktu pertama ketemu Davin sama Devan bingung, ini yang mana Davin, yang mana Devan, ya kakak lupa. Tapi setelah lama-lama kita perhatiin, lama-lama kita bergaul dengan dia, kita bisa tahu bahwa walaupun kembar, ternyata mereka itu beda. Ya, ada yang tai lalat di sini, yang satu punya tai lalat di sini, yang satu nggak punya. Ada yang mukanya lebih runcing, yang satu agak bulat. Ya, nah Tuhan menciptakan itu supaya kita bisa mengasihi orang lain. Tuhan tidak mau membedakan mana bangsa Yahudi, mana bangsa Roma, mana orang Indonesia, mana orang Eropa, mana orang Afrika, tidak. Petrus diundang ke rumah Kornelius supaya Petrus memberitakan firman Tuhan bukan cuma ke orang Yahudi, tetapi ke seluruh bangsa, ya, ke semuanya. Coba adik-adik bayangin kalau saja Petrus tidak memberitakan firman Tuhan kepada Kornelius yang bukan orang Yahudi, kita orang Indonesia kemungkinan nggak kenal itu siapa Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga, oh siapa? Ya kan? Nah, itu yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mau kita mengasihi orang-orang. Kita tidak membedakan orang-orang. Mau dia tinggi, mau dia badannya kecil, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia jalannya agak pincang, ya, atau mungkin dia punya kekurangan matanya buta, ya. Tuhan Yesus tidak mau kita membeda-bedakan seperti itu. Semuanya sama, kata Tuhan. Semuanya sama, asal dia melakukan firman Tuhan, mengasihi manusia. Ya, Tuhan Yesus hanya minta itu dari kita. Jangan kita membeda-bedakan. Seperti ini. Dari tanah Israel, ini Asia, mungkin di sekitar sini ya, di sekitar sini. Nah, makanya dengan pekerjaan para rasul, murid-murid Tuhan Yesus,
Kemudian sekarang Injil itu tersebar ke seluruh bumi. Tidak ada satupun di dunia ini, di benua ini yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya. Nah, tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan juga, memberitakan kasih Tuhan juga. Oh, apa harus seperti Petrus, Kak? Oh, tidak. Dengan kita mengasihi orang lain, dengan kita tidak membeda-bedakan orang lain, dengan kita memperlakukan orang lain dengan penuh cinta kasih, maka firman Tuhan juga sudah disebarkan ke seluruh bumi. Kita sudah menyebarkan firman Tuhan ke orang-orang di sekeliling kita. Contohnya seperti apa? Kalau ada mbak di rumah, ya, bukannya mbak itu disuruh, Mbak ambilin pakaian, Mbak tolong cuci sepatu aku, Mbak ini main asal lempar. Hei, dia itu manusia, dia itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan orang, ya, semua manusia itu ciptaan Tuhan. Mungkin agamanya berbeda, tetapi perlakuan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen harus tetap mengasihi. Ya, jangan membeda-bedakan. Iya, dia mbak di rumah, tetapi mulut kita, perkataan kita bukan berarti bisa kasar, bisa sembarangan kepada orang yang mungkin berbeda dengan kita. Ya, adik-adik, hari ini kita belajar untuk mengasihi orang lain, orang yang berbeda agama, suku, ya, mungkin dari segi ekonomi. Tidak. Tuhan tidak mau kita membeda-bedakan itu. Semua Tuhan ciptakan sama. Makanya hari ini kalau kita sudah pernah membedakan orang lain, memperlakukan orang lain dengan berbeda, dengan tidak baik, segera minta maaf ke orang itu dan juga minta ampun kepada Tuhan supaya kita lebih dikuatkan. Minta pertolongan dengan Roh Kudus supaya kita bisa lebih mengasihi orang lain, mencintai orang lain, dan dengan demikian Tuhan Yesus pun dimuliakan dengan perbuatan kita yang mengasihi, yang mencintai orang lain. Ya, sama seperti Kornelius yang dia bukan orang Yahudi tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus sehingga dia mau panggil Petrus supaya Petrus lebih detail lagi, bisa menceritakan lebih jauh lagi siapa sih Tuhan Yesus. Nah, kita bisa memberitakan itu juga dengan perbuatan kita di kehidupan sehari-hari. Ya, nah mulai hari ini janji dengan diri sendiri, saya akan mengasihi orang lain, saya tidak akan membeda-bedakan orang lain karena Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang, karena semua umat manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Bisa? Harus bisa. Ya. Kakak tutup firman Tuhan hari ini dan kalian juga janji di dalam hati kalian masing-masing untuk bisa melakukan firman Tuhan kita pada hari ini. Kita tutup firman Tuhan dengan berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah tuntun dan ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi setiap ciptaannya, terlebih kami manusia, terlebih kami anak-anak-Mu. Ajar kami ya Tuhan agar kami bisa mengasihi orang, bisa melakukan firman-Mu untuk tidak membeda-bedakan orang, melainkan mengasihi, memberitakan firman-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Pimpin kami ya Tuhan, meskipun terkadang kami membedakan orang lain atau berkata kasar kepada orang yang yang mungkin kami lihat dia berbeda dengan kami. Ampuni kami ya Tuhan dan ajar kami supaya kami tetap mengasihi orang-orang di sekeliling kami, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Ya Tuhan, pimpin dan tuntun kami senantiasa anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, pada kesempatan ini
Aku nih Bang Kial pengen ngasih tahu ke adik-adik ayat istimewa untuk hari ini. Ayat istimewanya itu diambil dari 1 Petrus 4 ayat 8. Sekali lagi nih, dari 1 Petrus 4 ayat 8. Isi ayatnya itu, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi adik-adik, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu aja dari aku adik-adik. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Sudah mendengarkan firman Tuhan tadi kan tentang kita tidak boleh membeda-bedakan orang, tetapi kita harus mengasihi orang lain yang berbeda, mungkin sukunya, agamanya, ya. Nah, sekarang kakak punya 2 kreativitas. Yang satu seperti ini. Ini untuk adik-adik kelas TK dan kelas 1-2, ya. Di sini ada gambar salib, ada gambar orang di sini. Nah, ini diwarnai seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan siapapun orang yang ada di dunia ini, ya. Ini seperti gambar anak-anak sekolah minggu, ya. Biru, kuning, merah, ya. Terserah adik-adik nanti mau diwarnai seperti apa. Oke. Nah, kalau untuk yang kelas 3-4, nah agak lebih panjang karena kalian harus memotong. Ini seperti ada benua ini kayak gambar globe gitu ya. Ini ada benuanya Afrika, Eropa, Asia dan Australia. Nah, ini anak-anaknya di sini. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mengasihi semua orang, mau dia kulitnya kuning, mau kulitnya hitam atau kulitnya putih, mau rambutnya lurus atau keriting, ya. Nanti kakak bisa kasih gambarnya, nanti kalian potong gambar benuanya, gambar orangnya, gambar salibnya. Kalau yang buletannya bebas, kalian mau pakai karton warna putih bisa diwarnain jadi biru, atau kalau punya karton biru tinggal langsung ditempel seperti ini, ya. Nanti kalau sudah selesai kalian boleh foto, nanti dikirim ke guru kelas masing-masing. Oke? Ya, untuk kelas 3-4 seperti ini, untuk kelas TK dan kelas 1-2 seperti ini. Ya. Selamat mencoba. Apa Kakak Lala? Kita udah dengerin firman Tuhan tadi. Yes. Sekarang kita harus mengumpulkan persembahan. Widih, berarti kita harus siapin persembahan ya Kakak Betul. Lala? Biasanya dimasukin kemana sih Kak persembahannya? Biasanya ke amplop, lalu dikasih ke orang tuanya buat dikasih ke Sintua Banjar. Baru dikasih ke gereja ya Kak? Iya, betul sekali. Oke, sudah siap persembahannya? Kita bernyanyi, dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan
Yesus ada kasih sayang. Oke deh. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sudah selesai ibadahnya, kita sudah nyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melihat kreativitas. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Adik-adik kembali duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu kepada kami, dan penyertaan Roh Kudus di dalam ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, biarlah firman yang telah kami dengar tadi boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar dan tuntun kami ya Bapa, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang taat akan perintah orang tua dan guru kami di sekolah. Sertai dan berkatilah juga kedua orang tua kami. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan serta rezeki ya Bapa, agar mereka pun boleh bersuka cita, mereka pun juga boleh memuliakan nama-Mu di dalam pekerjaan mereka. Ya Bapa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sudah selesai ibadah kita hari ini ya Sudah, Kak ya. Kak. Sudah nyanyi, Udah. dengar cerita. Udah dengar kesaksian pujian juga Oh tadi. iya. Sama kreativitas Kakak Joyce. Oh iya. Adik-adik bukan Oh iya, kakak. Ya. Nah, adik-adik, walaupun kita berpisah hari ini, di rumah harus tetap apa Kakak Audrey? Pakai maskernya kalau pergi juga dan jaga kesehatan. Bang Kiel? Tetap kerjain karena rajin belajar. Kak Lala? Tetap lanjutin baca Alkitabnya Kak, sama rajin berdoa. Tetap ya harus dijalankan semuanya yang tadi kakak-kakak sudah bilang. Betul. Ya. Betul sekali. Sampai jumpa Minggu depan.